sebelum saya masuk ke sana, kalau dari kacamata Kang Udin, Kang Bro ya, saya manggil Kang Bro aja deh. Kang Bro, notaris PPAT kan dibatasi usianya ya. Kalau untuk jadi notaris berapa tahun, PPAT berapa tahun, dan itu ada diatur di dalam PP 24 PP 24 PP 3798 PP 37 2016 ya, PP 3798 juntonya ke 24 2016 untuk PPAT 2016 untuk notaris 30 2004 nomor 2 2014 OJN. Nah di situ kan pasti bicara aturan main jadi notaris, jadi PPAT, hak dan kewajiban. Ini mohon maaf koreksi kalau Bro salah. Kalau saya baca di ujian itu terkesan lebih banyak kewajiban dari notaris atau PPAT kalau di PP ketimbang haknya. Dari kacamata Kang Udin gimana Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Kalau terkait dengan pertanyaan Bang Mahfud gitu ya, dalam hal UJN itu cerita hanya banyaknya adalah kewajiban. Ya sebetulnya dan sekian banyak pasal loh. Iya, sekian puluh pasal gitu ya. Cuman 3 kewajiban, haknya. Nah, tentu kalau kita membaca undang-undang itu tidak melulu hanya cerita textbook gitu ya, atau teks isinya saja gitu ya. Oke. Ya, makanya kenapa kemudian kita harus memahami konteks undang-undang itu secara keseluruhan gitu ya, baik apa yang kemudian tertuang dalam naskahnya gitu ya, kemudian juga penjelasannya. Oke. Ya, dan tentu juga implikasi dalam konteks hal itu gitu ya. Oke. Artinya kalau kita bicara tentang UUJN itu kan sebetulnya adalah merupakan bentuk dari politik hukum pemerintah Indonesia untuk kemudian mengatur bagaimana kemudian notaris. Oke. Dilihat dalam konteks kewenangannya, ya, kemudian dilihat juga dalam konteks bagaimana kewajiban, larangan, dan kemudian hak. Ya. Jadi tidak serta merta kemudian kita hanya memaknai pasal per pasal itu dalam jumlah gitu loh. Oh gitu, nggak boleh? Iya, bukan tidak boleh. Artinya kita harus memahami bahwa misalkan walaupun tidak cerita secara letterlek bahwa itu adalah merupakan hak, ya, tetapi di dalamnya juga terkandung makna. Misalkan notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Ya. Oke, berarti kan di situ tidak melulu hanya cerita katakanlah kewajiban, tapi juga haknya. Karena kemudian dihubungkan dengan pasal berikutnya terkait dengan honorarium misalkan. Terkait dengan pelindungan kepada notaris itu sendiri dalam konteks dia membuat akte. Karena kan pelindungan hukum kepada notaris itu tidak melulu hanya cerita gitu ya, hanya cerita bahwa katakanlah misalkan dibela oleh pengacara gitu ya. Tetapi termakna atau termanifestasikan dari produk aktenya. Begitu itu adalah akte otentik, maka ada konsep pelindungan hukum. Di antaranya misalkan terkait dengan kalau dia akan diperiksa oleh penyidik. Oke, kalau nggak salah pasal 66 ya? Iya, salah satunya itu. Bagaimana kemudian seorang notaris itu kalau kemudian diperiksa oleh penyidik, kepolisian misalkan harus izin dari MKNW. Untuk kemudian memastikan apakah yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan sesuatu yang kemudian boleh diperiksa oleh penyidik atau tidak. Makanya kemudian Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 66 itu sendiri terkait dengan pemeriksaan oleh MKNW diatur sedemikian melalui peraturan menteri ya. Kalau dulu kan 7/2016, sekarang sudah di tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. Peraturan menteri. Peraturan menteri 2020. Ada batasannya gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya manifestasi dari perlindungan hukum buat notaris. Di mana hak yang terbesar itu diantaranya adalah salah satunya perlindungan hukum dalam konteks produk yang dihasilkan oleh notaris. Makanya kenapa kemudian saya tadi hubungkan dengan yang disebut sebagai politik hukum pemerintah. Gitu. Jadi artinya sesuai dengan pertanyaan Bang Mahfud gitu ya. Sebetulnya kalau kita memaknai yang disebut sebagai hak, kewajiban, tidak cerita hanya dalam konteks kuantitas, tetapi kualitas gitu. Bukan banyak atau sedikitnya, tetapi kualitas dalam konteks hak itu. Itu Bang. Nah, tapi kan kalau tidak salah, itu kan pasal 66 betul untuk perlindungan. Ketika ada pemeriksaan, ada notaris diduga
diduga terlibat, diduga salah, kan ada batasannya yang melindungi. Dalam artian ketika mau pemeriksaan dan pengambilan akta dan sebagainya kan harus melalui pasal 66 ini. Kan gitu. Nah, kalau saya baca keseluruhan itu kan notaris itu kan membuat akta. Akta itu produknya notaris. Sedangkan akta itu rahasia negara. Kewajiban notaris mempertahankan, melindungi, menjaga dari walaupun masih aktif maupun sudah tidak aktif. Nah, yang jadi pertanyaan, oke, ketika dia aktif, tapi bagaimana dengan ketika dia sudah menjadi seorang werda notaris? Bagaimana perlindungannya dia? Karena melihat banyak kasus, seakan-akan selesai jadi notaris, ya selesai. Tapi kan aktanya tetap menyangkut. Tanggung jawabnya seumur hidup. Itu gimana perlindungannya? Ya, pertama tentu yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap notaris itu jangan hanya berpikir bahwa perlindungan hukum itu terhadap orangnya, terhadap notaris ansih gitu ya, artinya seorang notaris person to person, personnya semata-mata gitu ya, tetapi juga harus dimaknai bahwa perlindungan hukum itu adalah kepada produk yang dihasilkannya. Akta juga? Iya, aktenya. Nah, begitu kemudian yang dihasilkannya itu adalah produk, itulah yang kemudian perlindungan hukum yang paripurna, artinya yang memang itu yang harus dilakukan. Karena kan lepas dari produk ada orangnya gitu ya. Betul. Notarisnya sendiri tentu berpatokan kepada yang disebut sebagai equality before the law. Ya, persamaan hukum, persamaan di hadapan hukum kan gitu ya. Nah, artinya memang dalam UU JN harus dibuat penguatan memang gitu ya terkait dengan werda ini ya. Walaupun secara normatif sebetulnya sudah sangat jelas yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam konteks pasal 66 itu adalah lebih cenderung ke arah produk yang dihasilkannya gitu loh. Aktanya? Iya. Berarti terhadap aktanya untuk dilindungi? Produknya. Jadi artinya kenapa? Karena akte otentik itu adalah akte yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Betul. Makanya kenapa kemudian ada beberapa kewajiban-kewajiban yang kemudian meruntut kepada yang disebut sebagai syarat formal, syarat material. Oke. Karena semata-mata tujuannya agar kemudian produk akte itu adalah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh hukum. Ya, bagaimanapun yang disebut sebagai alat bukti sebagaimana dalam KUHP 164 misalkan gitu ya. 165 itu kan sudah sangat jelas ada akte tertulis atau ada surat tertulis. Surat tertulis itu yang terpenting dalam konteks konsep pembuktian itu adalah akte otentik. Tapi kan juga tidak terlepas dari tadi Kang Udin bilang kan, tidak terlepas dari si pembuatnya. Nah, ketika dia masih aktif, dia bisa berkumpul dengan organisasi teman-teman. Nah, bagaimana dengan werdanya? Ngerti. Yang dimaksud itu kan tentu kenapa harus ada MKNW kan gitu ya? Kenapa kemudian harus ada penyaring sebelum kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik? Nah, penyaring itulah yang kemudian sebetulnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam konteks melindungi, memberikan perlindungan yang maksimal kepada seorang notaris. Terlepas dari kemudian nanti ke werda ya, ini kan cerita produk dulu kan. Oke. Kalau kita cerita produk yang dilindungi itu adalah sebetulnya produknya, bukan dalam konteks orangnya ansih gitu loh. Kenapa? Karena hasilnya, hasil produksinya, aktenya lah gitu ya. Kalau disebut produk maya, mungkin bahasanya bahasa yang versi saya ya. Akte otentik itulah yang kemudian dipergunakan atau diperlukan dalam suatu keadaan yang khas. Jadi kalau kemudian kenapa harus katakanlah gitu ya, kenapa harus berikan ini MKNW gitu ya, diberikan lembaga dalam tanda petik yang disebut sebagai MKNW, karena MKNW harus menilai apakah akte itu memang benar dibuatnya sesuai aturan nggak. Makanya kenapa kemudian ada parameter. Kalau kemudian ternyata potensi atau adanya antidatum. Antidatum itu artinya bahwa akte itu dibuat hari ini tapi dinomorin kapan gitu ya. Kayak akte backdate lah gitu ya. Kayak ini ya, kayak apa sih namanya? Yang mundur itu cek mundur. Iya, mundur ya itu. Makanya itu kan sesuatu yang barang haram di dunia notaris itu. Atau kalau kemudian ternyata ada indikasi pemalsuan tanda tangan. Makanya itulah yang menjadi parameter untuk MKNW bisa meloloskan, bisa menyetujui permohonan dari penyidik untuk diperiksa atau tidak. Karena kalau kemudian ternyata misalkan begitu dipanggil oleh MKNW atau oleh MKNW mengatakan, oh iya Pak, maaf saya tanda tangannya itu bukan
di hadapan saya, tapi di hadapan karyawan saya waktu itu, karyawan saya yang datang. Nah, itu berarti ada indikasi. Makanya kenapa kemudian tadi saya sebutkan, sebetulnya larangan, kewajiban, hak itu bukan sesuatu yang kemudian dilihat dalam kacamata kuantitas gitu ya, banyaknya dan seterusnya, tapi sebetulnya harus diukur dalam sisi kualitas gitu loh. Gitu. Jadi walaupun sedikit dalam konteks hak, tetapi sebetulnya bisa termuat di dalam kewajiban-kewajiban itu sendiri. Wajib untuk merahasiakan, karena kalau kemudian tidak merahasiakan, ya membocorkan rahasia negara, urusan dia lah gitu kan. Kalau kemudian dia tidak membacakan, urusan dia juga. Bagaimana kemudian akte itu mempunyai istilahnya itu sisi negatif kepada yang bersangkutan kalau tidak dibuat dengan baik.